Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan nyeritain film berjudul Midgrinder yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang mengalami gangguan mental karena KDRT kedua orang tuanya. Ia juga membuka kedai mie bakso yang bahan bakunya adalah daging manusia. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Di awal film terlihat adegan pada masa lalu, di mana seorang wanita sedang mencincang daging manusia dan membumbuinya. Terlihat juga seorang pria tergantung di atas kuali besar yang mendidih dan bersiap untuk memasaknya. Kembali ke masa sekarang, scene memperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk di samping gerobaknya. Ia adalah pemeran utama dari film ini yang bernama Bas, pedagang mie bakso. Pada suatu malam, ada seorang pria yang datang ke rumah Bas mencari tunangannya yang bernama Awi. Lalu pria tersebut dipersilakan masuk dan langsung dihidangkan satu mangkuk mie bakso. Pria tersebut terlihat sangat menikmati mie bakso buatan Bas. Setelah selesai makan, pria tersebut menanyakan tentang di mana keberadaan Awi. Lalu Bas menjawab bahwa Awi pergi dengan suaminya. Tetapi pria tersebut tidak mempercayainya dan berteriak memanggil nama Awi sambil menyelusuri rumah Bas. Tapi tiba-tiba Bas langsung menebas kaki pria tersebut hingga patah. Lalu setelah pingsan, pria tersebut dibawa ke ruang bawah tanah. Kemudian Bas juga meracik bumbu yang diwariskan ibunya secara turun-temurun untuk nantinya dioleskan ke kaki pria tersebut. Setelahnya Bas memaku jari-jari pria itu satu persatu supaya tidak mencoba keluar dari tempat itu. Lalu kita mengetahui bahwa Bas mempunyai masa lalu yang kelam bersama orang tuanya. Keesokan paginya, penagih hutang datang menemui Bas untuk menagih hutang suaminya. Penagih itu berkata bahwa jika Bas tidak mampu membayarnya, maka ia akan menyita rumah Bas, karena rumahnya telah dijadikan jaminan untuk modal berjudi suaminya. Namun ia bersikeras tidak mau membayar hutang suaminya. Beberapa saat setelah itu, terlihat Bas sedang makan dengan Bu putrinya. Setelah selesai, Bas mulai mendorong gerobaknya untuk menjajakan mie bakso buatannya. Namun baru saja ia keluar dari gang, tiba-tiba ada sekelompok demonstran yang ricuh sehingga para aparat memburu para demonstran. Lalu Bu diajak oleh seorang pria untuk pergi menjauh dari kerumunan. Setelah dirasa aman, Bas kembali dan mendapati gerobaknya berantakan. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja. Di rumah ia mendapati anaknya keluar dari kamarnya. Lalu Bas langsung menghukumnya. Tetapi sesaat setelah itu Bas menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Bu. Pada saat itu juga Bu melihat ada tetesan darah dari gerobak itu. Kemudian Bas langsung mengeceknya dan ternyata ada mayat seorang demonstran. Tanpa pikir panjang, Bas langsung mencuci dan menggiling pria tersebut untuk dijadikan bahan baku pembuatan mie baksonya. Di sisi lain, pria yang menolong Bas sedang mencoba mencari temannya yang hilang. Sudah kita ketahui, teman yang dimaksud adalah seorang pria yang telah digiling oleh Bas. Terlihat Bas sedang berada di apotek untuk membeli obat. Di sana ia juga bertemu dengan pria yang menolongnya pada saat itu. Setibanya di rumah, Bas mendapati si pria mencoba untuk kabur, namun hal itu sia-sia karena Bas kembali membawanya dan langsung menggantungnya. Kemudian Bas berbicara kepada bu anaknya bahwa ia akan membuka kedai mie bakso. Untuk bahan bakunya ialah mencincang beberapa daging manusia untuk jualannya besok. Benar saja, Bas membuka kedai mie bakso yang terlihat pelanggannya cukup ramai. Lagi-lagi pria yang menolong Bas datang ke kedainya. Ia adalah Atapon. Lalu ia langsung disuguhkan semangkuk mie bakso oleh Bas. Mulai hari itu, Atapon selalu ada membantu Bas, mulai dari melayani pelanggan, mencuci piring, hingga belanja bahan baku. Dan di saat itulah terlihat kedekatan mereka. Saat Bas sedang mempersiapkan dagangannya, tiba-tiba seorang penagih hutang datang bersama dua orang rekannya. Lalu Bas dengan sigap menyajikan mie bakso kepada 3 orang tersebut.
Mereka tidak curiga sama sekali dan malah bilang mie bakso buatannya enak. Di sisi lain, ibu dari temannya Atapon menanyakan keberadaan anaknya. Lalu Atapon menjelaskan bahwa selama ia mencari berhari-hari ia tidak kunjung menemukannya. Di sisi lain, saat sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba Bas menggorok leher salah satu dari mereka. Sontak hal itu membuat mereka panik, namun Bas juga menyerang dua orang lainnya hingga mereka berhasil terbunuh. Setelah itu, ia cepat-cepat membersihkan kedainya supaya tidak meninggalkan jejak. Paginya, Atapon kembali datang ke rumah Bas dan mendapati kedainya telah berantakan. Di sini Bas telah memanipulasi keadaan seolah-olah dirinya telah disakiti seseorang. Kemudian Atapon juga mengatakan bahwa ia akan menjaga dan melindungi Bas. Kemudian setelahnya mereka melakukan skidi papap santuy. Setelah selesai menggarap Bas, Atapon menemukan obat seperti buat untuk ibu menyusui. Merasa aneh, Atapon langsung pergi keluar rumah hingga tiba ia melihat sebuah tong besar. Dan saat ia membukanya, ia terkejut melihat sebuah mayat seorang bocah. Kemudian Atapon menanyakan siapa mayat itu, lalu Bas menjawab bahwa itu adalah Bu anaknya yang sedang sakit. Atapon heran padahal yang ia lihat, Bu itu sudah mati. Ya, sudah kita ketahui bahwa selama ini Bas hanya berhalusinasi membayangkan sebuah boneka sebagai anaknya Bu. Ceritanya, Bu telah dibunuh ayah tiri dan baby sister karena telah memergoki mereka sedang melakukan skidi papap. Cara mereka membunuh Bu adalah dengan cara menenggelamkannya ke sebuah tong. Namun hal itu diketahui oleh Bas dan langsung menyerang baby sister dan suaminya hingga terluka parah. Tapi ia terlambat karena Bu sudah tewas. Setelah kejadian itu, Atapon membawa Bas ke kantor polisi supaya melaporkan kejadian itu. Namun saat ditanya di mana keberadaan suami dan babysitternya, Bas lebih memilih bungkam. Tapi karena polisi tidak mempunyai bukti apapun, sehingga Bas dibebaskan. Di rumah, pria yang disekap Bas mencoba keluar. Lalu, ia kaget melihat Awi tunangannya sedang dimakan oleh suami Bas. Namun di saat sedang menyaksikannya, tiba-tiba Bas datang dan langsung menebas jari pria tersebut hingga patah. Pada saat pagi, Bas melihat Atapon sedang mendekat nama Nit. Lalu ia mengingat waktu dulu ia diperkosa oleh ayah tiri dan kakaknya hingga membuatnya hamil. Ibunya yang mengetahui bahwa ia telah diamili ayah dan anaknya, ia langsung meracuni mereka saat sedang makan dan langsung mencincangnya seperti di awal film. Lalu Bas datang ke rumah Nit untuk mengajak makan mie bakso di kedainya. Bas meracik sebuah minuman yang telah diberi sebuah obat bubuk. Singkatnya, Nit pun langsung meminumnya. Di sisi lain, Atapon menanyakan keberadaan Nit dan dia diberitahu bahwa Nit pergi bersama seorang penjual mie bakso. Atapon yang mengetahui itu langsung bergegas berlari ke rumah Bas. Singkatnya, Nit telah sadar dan berada di sebuah tempat penampungan mayat. Ia terlihat sangat histeris dan mencoba untuk keluar. Sedangkan Atapon telah sampai di rumah Bas, lalu ia menanyakan tentang keberadaan Nit. Kemudian Bas langsung mengecek Nit, tetapi ia tidak ada di sana. Nit mengendap-endap untuk kabur dari tempat mengerikan itu. Sedangkan Bas masih terus berusaha menemukan Nit untuk membunuhnya. Lalu Nit mulai menaiki tangga secara perlahan. Saat sampai di atas, tiba-tiba kaki Nit disayat oleh Bas hingga membuatnya tertangkap kembali. Bas kemudian memaku tangan Nit, tapi untungnya pada saat itu juga Atapon muncul dan mencoba mencegah Bas. Namun setelah Nit sadar, ia malah menuduh Atapon telah bersekongkol dengan Bas. Sedangkan Bas berlari keluar rumah dengan membawa sebilah pisau. Ia juga dibisiki suara-suara agar membunuh semua orang. Bas terlihat sangatlah depresi. Lalu Atapon juga berusaha untuk mencari Bas. Kemudian Bas membayangkan di mana dirinya pernah dijual oleh ayah tirinya kepada pria hidung belang. Bas terus berjalan entah kemana hingga ia memilih diam di sebuah jembatan. Atapon berusaha membujuknya, tetapi lagi-lagi ada bisikan-bisikan untuk membunuh Atapon.
ataupun terus membujuknya, tapi Bas semakin depresi dan lebih memilih untuk bunuh diri ke sungai. Hingga malam, polisi belum dapat menemukan di mana Bas berada. Polisi memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Nit melapor bahwa Atapon telah bersengongkol dengan Bas, maka Atapon pun harus disidang di kantor polisi. Di sisi lain, ternyata Bas dapat menepi dari sungai dan film ditutup ketika Bas bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencincang daging.